Saya Siti Kholila dari kelas 4B dari Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 12 11 12 24440. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi sosiolinguistik, yaitu mengenai pergeseran bahasa. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani, SPD MPD. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa materi mengenai pergeseran bahasa. Yang pertama itu ada hakikat pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa atau linguistik menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Shire dan Agustina 1995. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pergeseran bahasa itu terjadi ketika masyarakat atau komunitas bahasa memilih suatu bahasa baru untuk mengganti bahasa sebelumnya. Dengan kata lain, pergeseran bahasa itu terjadi karena masyarakat bahasa tertentu beralih ke bahasa lain, biasanya bahasa domain dan berprestise, lalu digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa yang lama. Yang kedua itu ada faktor-faktor pendorong pergeseran bahasa. Yang A ada faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua dan mereka tidak memandang perlu untuk mempertahankan bahasa etnisnya. Semua itu untuk tujuan meningkatkan ekonomi, status sosial, atau kepentingan politik. Yang B itu ada faktor demografi. Pergeseran bahasa biasanya terjadi di negara, daerah, atau wilayah yang bisa memberi harapan untuk kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga mengundang penduduk daerah lain untuk mendatanginya. Adanya pergeseran bahasa tersebut dapat mengakibatkan punahnya suatu bahasa karena ditinggalkan oleh penuturnya. Yang C, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu faktor itu adalah migrasi atau perpindahan penduduk yang bisa berwujud dua kemungkinan. Yang A itu ada kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi daerah baru. Misalnya terjadi pada kelompok-kelompok migrasi berbagai etnik di Amerika Serikat. Yang B itu gelombang besar penutur bahasa bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, menyebabkan penduduk setempat terpecah dan bahasanya bergeser. Di sini saya akan memberikan contoh dari pergeseran bahasa. Misalnya kelompok pendatang untuk keperluan komunikasi mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan meninggalkan bahasanya sendiri, lalu menggunakan bahasa penduduk setempat untuk berkomunikasi. Dalam kelompok asal mereka
dalam kelompok asal mereka memang dapat menggunakan bahasa pertama mereka, tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain tentunya mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasanya sendiri. Sedikit demi sedikit mereka harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat. Andai kata kasus ini terjadi dalam masyarakat Indonesia, memang ada pilihan lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, sebab bahasa ini memang difungsikan untuk menjadi alat komunikasi antar suku. Yang sulit kalau para pendatang itu juga tidak memahami dan menguasai bahasa Indonesia, maka untuk berkomunikasi mereka terpaksa harus dapat menggunakan alat seadanya dan sebisanya. Yang kedua itu contoh kedua, misalnya ketika ada gejala yang menunjukkan bahwa penutur suatu komunitas bahasa mulai menggunakan bahasa baru dalam domain-domain tertentu yang menggantikan bahasa lama. Nah, hal inilah yang memberikan sinyal bahwa pergeseran bahasa ini sedang berlangsung. Misalnya, Sana dan Cici adalah mahasiswa baru di Jawa, sedangkan Sana dan Cici berasal atau tinggal di Sumut. Jadi waktu pertama kali mereka datang ke Jawa, otomatis mereka tidak sedikit pun paham atau tidak mengerti bahasa yang ada di Jawa, karena semua orang yang ada di sekitarnya menggunakan bahasa Jawa. Maka Sana dan Cici itu belajar sedikit-sedikit menggunakan bahasa Jawa juga. Tapi ya namanya juga baru belajar, jadi mereka menggunakan bahasa Jawa, mungkin masih dengan logat atau aksen Bataknya mereka. Misalnya saja, saya tidak mau makan. Nah, bahasa Jawanya itu aku ora gelem mangan. Kalau dibawa aksen Batak itu menjadi indara au mangan. Nah, setelah 3 atau 4 tahun Sana dan Cici tinggal di Jawa, maka mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Nah, pada akhirnya mereka tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu atau bahasa Batak mereka. Ketiga, dapat kita lihat Sarwono ini seorang pemuda dari Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah menamatkan sekolah menengahnya, dia merantau ke Jawa Barat dengan bantuan seorang kenalan. Dia dapat bekerja sebagai tenaga administrasi pada sebuah perkebunan teh di Subang. Setiap hari yang didengarnya adalah percakapan dalam bahasa Sunda yang pada mudanya tidak dipahaminya sama sekali. Untuk berkomunikasi dengan teman sekantornya, dia dapat menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi untuk berkomunikasi dengan pekerja di perkebunan itu, dia dapat kesulitan sebab mereka hanya dapat berbahasa Sunda. Dia pun mencoba belajar bahasa Sunda sedikit demi sedikit. Pergeseran yang saya contohkan tadi tidak sampai menyebabkan punahnya bahasa itu, karena pergeseran itu berlangsung di tempat bahasa itu digunakan.